Shalom, semangat pagi. Saudara, saya ingin meneruskan kitab Yunus kemarin. Saya ingin mengulang membacakan ayat 8-9. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan. Mereka yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur aku mempersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Saudara, Tuhan itu mengasihi kita dengan setia. Yunus berkata, mereka yang berpegang teguh kepada berhala itu kesia-siaan. Karena mereka lah yang meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Makanya di dalam kitab Timotius dikatakan bahwa sekalipun kita tidak setia, Allah itu tetap setia karena itu memang kepribadiannya. Dia tidak bisa mengingkari dirinya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah kita itu setia. Kitalah yang sering kali meninggalkan Dia. Berapa banyak seringkali kita meninggalkan ibadah, berapa banyak kita tidak datang ke komsel, berapa banyak di antara kita yang tidak mempunyai saat teduh dengan Dia untuk berbicara dengan Dia secara pribadi. Saudaraku, berbicara dengan Tuhan secara pribadi gak bisa diganti dengan persembahan, gak bisa diganti dengan kunjungan, gak bisa diganti dengan pelayanan, karena itu memang Tuhan pengen kita berbicara pribadi dengan Dia. Nah saudara, kita tidak merasa tiba-tiba kita terjebak dalam ketidaksetiaan. Mungkin kita merasa bahwa kita tetap setia, tetapi sebenarnya saudara dan saya mempercayai perkara lain lebih daripada Tuhan. Sebenarnya itu adalah awal dari ketidaksetiaan. Memang kita tidak mengingkari Tuhan, tapi hati kita menyimpang. Kita menaruh sesuatu hal lebih daripada Tuhan. Itu sebenarnya kita sudah tidak setia, saudaraku. Itulah sebabnya Yunus berkata, aku akan mempersembahkan korban ucapan syukur dan akan kupersembahkan korban kepadamu. Saudaraku, selayaknya dia sebagai manusia memberikan yang terbaik kepada penciptanya yang berkuasa atas dia. Bahkan dia berkata, dari Tuhanlah keselamatan itu. Kalau dia bisa diselamatkan, hidupnya itu masih ada, itu karena Tuhan. Selayaknya dia memberikan korban persembahan syukur. Jadi kalau kita masih merasa gak rela, berarti sebenarnya kita tidak sadar bahwa kita sedang melakukan itu bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Makanya Yunus berkata, apa yang kunasarkan akan kubayar. Saudaraku, Yunus bernasar ketika dia di dalam perut ikan. Mungkin ada di antara saudara yang sedang terjebak dalam masalah kesulitan. Berdoalah kepada Tuhan, buatlah nasar, tapi tolong bayar nasar itu. Maka Tuhan akan menurunkan pertolongan bagi saudara. Ada banyak orang ditolong karena mengutarakan sebuah nasar. Sebenarnya Tuhan tidak memerlukan apa-apa, tetapi Tuhan tuh ingin menguji hati kita. Benarkah kita itu mempunyai hati yang lurus, hati yang teguh, berpegang pada perjanjian. Karena Tuhan itu senang dengan orang yang hidup dengan perjanjian. Angganya suami istri pun membuat perjanjian dengan Tuhan. Dan Tuhan paling benci dengan orang yang mengingkari perjanjian, berkhianat. Saudara, itulah sebabnya yuk situasi bulan keluarga ini seperti Yunus membayar nasarnya kepada Tuhan. Mari kita lakukan perjanjian yang kita buat di dalam keluarga. Kalau kita berkata bahwa aku akan setia dalam kondisi suka maupun duka, kaya maupun miskin, sakit maupun sehat. Saya mengingatkan bahwa itu bukan sekedar diucapkan, tetapi itu butuh kita melakukannya. Dan Tuhan senang dengan orang yang setia kepada perjanjian. Mungkin kita berkata, saya tidak selingkuh. Saudara, kalau saudara kita selingkuh, maka kita sudah hidup di dalam maut. Tapi ketidaksetiaan itu dimulai dari ketika kita tidak menepati janji, covenant yang kita buat dengan Tuhan. Apakah kita setia pada waktu pasangan kita sakit? Apakah kita tetap berada di dekatnya ketika dia jatuh terpuruk? Apakah engkau selalu ada untuknya ketika dia membutuhkan? Sebenarnya hal ini mungkin kita pikir, itu kan perkara kecil, bukan perkara besar seperti saya memberikan sebuah hadiah atau apa. No, justru dari perkara kecil inilah Tuhan berkata, barang siapa setia perkara kecil, dia akan dipercaya perkara yang besar. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami untuk kami kembali ke dalam perjanjian nasar yang kami buat, perjanjian yang kami buat di dalam bulan keluarga ini, untuk kami hidup benar di hadapan-Mu. Karena Engkau suka dengan orang yang setia kepada perjanjian. Tolonglah kami, kuatkan kami untuk kami melakukan firman-Mu. Dan ajar kami bersyukur kepada-Mu. Karena kami tahu kami sedang menyembah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang besar. Buat kami menjadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus Kristus. Kupercaya kuasa firman-Mu menuntun kami. Amin. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati kita.